Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya Dr. Diandra Parikesit, saya dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kanker prostat. Nah, cuman sebelum kita masuk ke materi apa yang dimaksud dengan kanker prostat, coba kita review sedikit atau kita lihat sedikit kanker prostat itu sendiri sebenarnya apa. Nah, prostat itu sebenarnya ada fungsi dan letaknya di semua saluran kemih laki-laki gitu. Nah, fungsinya utamanya adalah dia memproduksi semen atau yang nanti akan berfungsi untuk memberikan nutrisi dan juga lubrikasi saat ejakulasi. Nah, letaknya sendiri prostat itu ada di antara kandung kemih dan saluran uretra atau saluran urin bagian bawah pada semua laki-laki. Nah, kelenjar prostat ini akan bertambah dengan seiringnya usia. Jadi makin bertambahnya usia, maka ada resiko untuk meningkat pula besarnya atau ukurannya gitu. Terutama karena paparan hormon yang testosteron selama masa hidup laki-laki itu sendiri. Nah, prostat itu bisa membesar dan menyebabkan gangguan. Nah, nantinya juga bisa menjadi suatu keganasan gitu. Nah, kanker prostat atau keganasan pada prostat itu adalah keganasan tersering dan penyebab kematian karena kanker paling utama pada pria di negara barat. Nah, mungkin datanya di Indonesia belum banyak, tapi kalau di Amerika itu menunjukkan bahwa 90% kanker prostat yang datang berobat itu stadium awal. Artinya dengan survival rate atau angka kesintasan 5 tahun itu lebih atau sama dengan 100%. Jadi memang besar sekali. Nah, kalau di Asia sendiri insiden kanker prostat itu rata-rata 7,5 orang per 100.000 laki-laki gitu. Nah, di Indonesia itu ada data dari 3 rumah sakit besar, yaitu di Jakarta, Surabaya, dan Bandung selama 8 tahun ya, yang akhirnya itu di 2011. Itu ada sekitar 1.102 pasien dengan rata-rata usia 67 tahun. Nah, namun berbeda dengan kondisi di barat, di Indonesia banyak penderita kanker prostat itu yang datang justru sudah pada stadium lanjut, yaitu sekitar 59,3%. Nah, insidennya sendiri di usianya ya yang paling banyak ditemukan itu lebih dari 60 tahun dan sangat jarang ditemukan di bawah 40 tahun. Baik, berikutnya kita akan bahas mengenai gejala dari kanker prostat ini sendiri. Nah, kanker prostat itu pada stadium awalnya mungkin tidak bergejala sama sekali gitu. Jadi diketahuinya biasanya misalnya pasien laki-laki rencana atau dilakukan medical check up. Nah, setelah dilakukan medical check up, dilakukan pemeriksaan prostat spesifik antigen atau PSA dan ditemukan PSA-nya itu meningkat gitu. Nah, gejala-gejala lain seperti gejala yang berhubungan dengan berkemih atau lower urinary tract symptom itu juga bisa ditemukan. Namun gejala ini tidak khas gejala dari kanker prostat, tapi bisa juga gejala BPH atau pembesaran prostat jinak. Nah, lain-lainnya gejalanya biasanya yang sudah terjadi pada pasien-pasien yang advanced stage gitu ya, atau yang udah stadium lanjut, itu biasanya justru keluhan yang non prostat. Artinya keluhannya itu nyeri tulang, bisa dikeluhkan sesak napas, dan juga patah tulang yang tidak diakibatkan oleh trauma atau disebabkan oleh contohnya seperti pengapuran. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai faktor resiko dari kanker prostat. Jadi faktor kanker prostat ini memiliki faktor resiko beberapa yang diketahui dari penelitian bahwa
mengefek secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang pertama, yang paling besar faktor resikonya adalah usia. Jadi dengan bertambahnya usia seorang laki-laki, kelenjar prostatnya ini juga meningkat atau lebih lama paparannya terhadap hormon testosteron, sehingga chance atau resiko untuk mendapatkan kanker prostat juga meningkat. Biasanya ini terjadi pada laki-laki di atas 60 tahun. Nah, yang kedua adalah ras gitu. Ditemukan di Amerika bahwa ras Afrika Amerika itu memiliki resiko kanker prostat yang tinggi dibandingkan dengan ras-ras lain gitu. Nah, selain jumlahnya atau insiden kanker prostatnya sendiri, ras ini juga banyak lebih tinggi gitu angka kanker prostat yang stadiumnya lebih lanjut bila dibandingkan dengan ras lain termasuk Asia. Yang ketiga, diet atau gaya hidup juga ditemukan berhubungan dengan resiko kanker prostat. Nah, gaya hidup yang seperti apa? Gaya hidup utamanya itu yang diet yang tinggi lemak jenuh, daging merah, konsumsi buah sayur yang sedikit, konsumsi ikan dan kedelai yang sedikit juga terbukti oleh penelitian meningkatkan resiko terkenanya kanker prostat. Nah, diet tinggi kalsium juga berhubungan dengan resiko kanker prostat. Nah, yang terakhir juga ditemukan hubungan antara kanker prostat dengan metabolic syndrome. Nah, metabolic syndrome ini sebenarnya beberapa gejala atau kumpulan gejala, diantaranya ya obesitas, peningkatan tekanan darah tinggi, gula darah, dan juga kolesterol. Nah, berikutnya faktor resiko lain yang bisa kita evaluasi juga adalah riwayat keluarga. Jadi ditemukan bahwa pasien yang memiliki anggota keluarga ya, biasanya anggota keluarga sedarah, orang tua, bapak, kakak ataupun kakek yang memiliki kanker prostat itu memiliki resiko 2 kali lipat jika dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki anggota keluarga lain dengan kanker prostat. Mutasi genetik juga merupakan salah satu faktor resiko, walaupun penelitiannya masih ongoing ya, artinya masih berlangsung. Dan yang terakhir, faktor resiko yang dikaitkan juga dengan kanker prostat adalah merokok. Namun merokok ini ada beberapa penelitian yang mengatakan meningkat, dan namun ada beberapa penelitian yang mengatakan tidak. Jadi memang juga masih kontroversial. Untuk cara mencegah kanker prostat sendiri ini juga topik yang menarik gitu. Nah, menurut American Cancer Society ini ada beberapa cara untuk mencegah atau setidaknya menurunkan resiko untuk kanker prostat. Balik lagi, walaupun penelitiannya ini masih berlangsung dan ada yang mengatakan positif dan namun ada juga mengatakan negatif terhadap beberapa poin ini. Namun dianjurkan secara general ya, atau secara umum itu melakukan pola hidup sehat seperti olahraga teratur, menurunkan berat badan bila obesitas, dan juga konsumsi gizi seimbang. Nah, ini diketahui memang beberapa upaya untuk mencegah kanker prostat. Nah, contoh lain yang ada penelitiannya juga gitu adalah konsumsi vitamin E, selenium, dan juga kacang kedelai yang mengandung isoflavon juga dianjurkan sebagai upaya menurunkan faktor resiko atau mencegah kanker prostat. Nah, terakhir kita akan membahas bagaimana cara atau apa saja pemeriksaan yang diperlukan untuk mendeteksi dini penyakit kanker prostat. Beberapa hal yang dianjurkan utamanya adalah pemeriksaan prostat spesifik antigen, itu adalah lab darah ya, lab serum atau PSA yang disebut juga, itu pada pasien-pasien di atas 50 tahun. Nah,
Bila pasien dengan memiliki faktor resiko anggota keluarga lain memiliki kanker prostat, maka dihimbau untuk melakukan screeningnya pada di atas 40 tahun. Gitu. Nah, pemeriksaan utama yang dapat membantu menegakkan diagnosis kanker prostat bisa mulai dari gejalanya itu sendiri ya, atau anamnesis, keluhan pasiennya itu apa, lalu dilakukan pemeriksaan colok dubur untuk meraba prostatnya, lalu pemeriksaan lab PSA yang tadi saya sudah sebutkan, dan yang terakhir dilakukan USG dari prostat itu sendiri. Nah, untuk pemeriksaan pastinya atau untuk mendiagnosa kanker prostat itu sendiri diperlukan biopsi prostat gitu, atau tindakan operasi di mana kita mengambil jaringan prostatnya itu untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Nah, pemeriksaan biopsi ini atau histopatologi ini juga dapat menentukan derajat dan ekstensi atau penyebaran dari tumor atau kanker ini sendiri.